Oke. FST. Sebentar. Hari ini tanggal 7 Juni 2025. Indah, Present, Miss. Amanda, Present, Miss. Amel, Present, Miss. Anissa, Present, Miss. Ola, Present, Miss. Wina, Present, Miss. Edgin, Present, Miss. Irfan, Present, Miss. Faiz, Faiz nggak ada. Ragil, Present, Miss. Rizka, Present, Miss. Sevia, Present, Miss. Anggi, Present, Miss. Anas, Present, Miss. Elsa, Elsa panggilan kedua. Saya alfakan dulu ya. Fahri, Present, Miss. Umam, Humam panggilan kedua Humam. Saya alfain dulu Humam. Rahman, Present, Miss. Safa. Present, Miss. Oke, Setiawan, Present, Miss. Adwin, Adwin, Adwin saya alfain dulu, kemudian internetnya. Agribi, Present, Miss. Anisha, Present, Miss. Anisha ada oke, berarti yang nggak ada itu ada Adwin, Humam, Esa, Faiz. Baik. Sebentar gimana caranya ini saya screenshot Skalsa. Untuk 3, 2, 1. Oke, sudah. Error Mas, ulang lagi. Sorry. Oh, udah. Berhasil. Aman. Sebentar. Aku ulang aja.
Oke, mari kita mulai. Tadi anak saya drama dulu, maunya di sini. Sama bapaknya nggak mau. Jadi harus diasingkan, dirayu-rayu. Baik, semuanya udah pegang handout. Saya akan menceritakan, walaupun online kita tetap ya metode pembelajaran yang sama. Sambil saya menjelaskan, nanti saya isi apa yang kosong begitu. Hari ini materinya lebih sedikit sulit karena menggunakan tenses yang berbeda, gitu. Tenses yang berbeda berarti kita bukan menggunakan tenses yang sekarang, tapi tenses yang udah lampau atau simple past. Simple past sama past perfect. Jadi ada dua tenses lampau yang kita bahas. Nah, satu tenses lampau aja mungkin sudah memusingkan, ini dua. Makanya saya tetap menggunakan metode pembelajaran mencatat gitu ya, biar ada yang nempel. Hari ini judulnya third conditional sentence. Third conditional sentence ini kalau kita bayangkan atau kita analogikan, ini tuh sebuah apa ya namanya? Sebuah kondisi gitu yang misalnya kita menyesal. Menyesal atas apa yang kita putuskan di masa lalu. Misal, apa yang putuskan ya, yang menyesal, Anda masuk kuliah di UHB Fakultas FSC misalnya. Nah, Anda menyesal, coba aja begitu kan. Atau enggak, andai saja saya tidak kuliah di UHB Fakultas FST. Nah, itu yang disebut dengan penyesalan. Nah, dalam bahasa Inggris, kalimat penyesalan itu bisa kita buat dalam third conditional sentence. Tapi ya, kalau udah membicarakan penyesalan, kalimat penyesalan ini, berarti saat kita menyampaikan kalimat ini, kita membayangkan hasilnya berbeda di masa lalu. Nah, karena hasilnya berbeda, berarti dia tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin terjadi karena apa? Karena dia hanya sebuah hayalan. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini, kalimat third conditional sentence, di mana kita membuat kalimat penyesalan atau kalimat berandai-andai, tapi yang terjadi di masa lalu. Di akhir di akhir lesson, nanti di akhir kita, Anda semua dan saya juga ya, harus bisa mengajarkan dan Anda memahami use third conditional sentence atau sering disebut dengan hypothetical. Hypothetical ini sama halnya dengan situasi yang tidak nyata. Di layar saya udah bilang itu. Di akhir nanti mata kuliah ini, setelah Anda mempelajari third conditional sentence, artinya Anda bisa menguasai third conditional dengan membuat kalimat yang terjadi di masa lampau. Terjadi di masa lampau ini berarti tidak nyata, kalimat hayalan. Kalimat hayalan itu dalam bahasa Inggris disebut dengan hypothetical. Saya udah isikan ya di layar ya. Hypothetical situations atau situasi yang tidak nyata yang terjadi di masa lampau dan hasilnya juga hasil hayalan gitu. Karena harapannya di masa lampau, andai saja tadi kalimat saya pembukanya adalah tidak kuliah di UHB, di FST UHB. Berarti hasilnya juga hayalan. Sementara kan tidak sesuai dengan apa yang terjadi saat ini. Begitu ya, pemahaman hypothetical situation. Sekarang kita masuk dengan kalimat berikutnya yang menanyakan apa berarti maksud dari third conditional sentence itu. Jadi kalau third conditional sentence itu digunakan untuk talk about situations, menceritakan tentang situasi yang tidak terjadi. Namanya saja hayalan, berarti kan tidak terjadi situasi tersebut. Did not happen. Did not happen, tapi terjadinya di masa lampau, in the past, dan mengharapkan hasil yang berbeda. Jadi kalau udah terjadi di masa lalu, sudah barang tentu tidak bisa kita ubah lagi kan. Itu yang namanya hypothetical atau situations that did not happen in the past. Di layar Anda, contohnya yaitu if I studied harder, kalau saya belajar lebih giat,
I would have passed the exam. Saya akan lolos ujian. Artinya apa? Dia di masa lalu itu tidak belajar dengan giat karena kalimatnya if I studied harder. I would have passed the exam. Dia membayangkan apa yang terjadi kalau dia belajar dengan giat. Padahal nyatanya dia tidak lulus. Dan karena dia tidak lulus, karena dia tidak belajar dengan giat. Jadi semuanya ini kalimatnya dalam bentuk lampau ya. Di situ tertulis artinya meaning, I didn't study hard in the past. Dia nggak belajar dengan giat di masa lampau, jadi dia nggak lolos dengan ujian. Tapi yang dia lakukan, dia hanya membayangkannya saja. Imagine what would happen if studied. Jadi begitu pemahaman tentang third conditional. Third conditional itu ada dua. Yang pertama, if part. Sebentar. Baik, kita lanjut. Terputus gara-gara ya drama lagi ya. Maaf. Mari kita lanjutkan. Tadi sudah menjelaskan apa itu third conditional. Saya ulangin bahwa third conditional adalah kalimat yang kita gunakan untuk menceritakan sesuatu yang halu. Kita hanya membayangkannya saja. Dan hasilnya juga sudah terjadi di masa lalu. Nah, kalau kita membuat kalimat itu, ingat ada dua struktur. Ada dua bagian ya. Third conditional ini terdiri dari dua bagian. Sama dengan pertemuan sebelumnya, saya menggunakan bagian 1 dan bagian 2. 1, 2. Begitu. Bagian 1 itu adalah if part condition. Artinya ini adalah kalimat yang ada if-nya atau klausa yang ada if-nya. Atau klausa yang ada sebelum koma. Jadi kuasai istilah-istilahnya ya. Jadi pada kalimat atau klausa yang ada if-nya, kita menggunakan past perfect namanya. Past perfect tense. Nah, kalau bertanya apa sih Miss past perfect tense itu? Past perfect tense itu adalah had diikuti past participle. Jadi ada dua istilah. Pada bagian if clause atau klausa di depan, klausa yang ada if-nya, kita menggunakan rumus yang namanya past perfect tense. Nah, bagaimana memahami past perfect tense? Biasanya past perfect tense itu membuat kalimatnya dengan had diikuti past participle. Past participle tahu ya, past participle ini adalah kata kerja bentuk ketiga, verb 3. Jadi ada istilah banyak. Past perfect tense atau past participle atau past participle istilah lainnya adalah kata kerja bentuk ketiga. Jadi pada bagian if yang agak sulit di third conditional karena ada 3 istilah baru atau 3 istilah yang akan digunakan secara bergantian dalam waktu yang bersamaan. Berarti harus bisa menguasainya ya. Berarti kalau kita rangkai pada if, klausa sebelum koma, kalimatnya menjadi if diikuti subject, diikuti had, diikuti past participle. Ingat ya, past participle itu adalah kata kerja bentuk ketiga. Ini untuk rumus pada bagian if. Nah, bagaimana dengan bagian kedua atau bagian part, hasil? Nah, kalau pada kalimat hasil atau kalimat setelah koma, kita menggunakan rumus yang berbeda.
kita harus pakai di sini namanya would. Nah, kenapa kita pakai would, Miss? Kamu bisa buat di situ karena would ini untuk menyatakan kemungkinan. Kan tadi kalimat awalnya menceritakan sesuatu pengandaian. Andai saja begitu kan. Andai saja saya bangun lebih cepat atau saya belajar lebih giat, hasil ujian saya akan bagus. Nah, itu kan kalimat pengandaian. Nah, kalimat pengandaian ini ada karakternya, yaitu kita menggunakan would. Nah, would ini dia berada pada klausa hasil atau result part atau klausa setelah koma. Jadi kita gunakan would diikuti have dan dia masih diikuti dengan past participle. Masih ingat past participle apa? Participle adalah kata kerja bentuk ketiga. Sama dengan yang di atas. Tapi dia pakai would gitu ya. Nah, berarti formulanya bagaimana? Kita rangkai lagi formulanya. Formulanya menjadi would seperti yang di atas pada bagian kedua diikuti have dan diikuti past participle. Jadi ada banyak past participle pada third conditional clause. Kalau bingung mengingatnya, ingat aja judul. Judulnya kan adalah third conditional. Ada third ya, ada ketiga gitu kan. Third itu kan tiga. Nah, makanya kata kerja yang digunakan pada kalimat atau pada rumus juga kata kerja bentuk ketiga. Jadi judul sama rumus itu sama-sama kata kerja bentuk ketiga. Begitu mempermudahnya. Jangan sampai menggunakan kata kerja bentuk kedua atau kata kerja bentuk pertama. Kita gunakan kata kerja bentuk ketiga sesuai dengan judul third conditional, gitu ya. Berarti kita rangkai rumusnya. Tadi kita udah buat rumus bagian klausa if dan kita buat rumus, kita lengkapi rumus yang klausa hasil atau result part. Berarti rumusnya menjadi seperti ini. Di atas tadi ada bilang if diikuti past perfect. Past perfect ingat istilahnya? Berarti dia menggunakan had diikuti kata kerja bentuk ketiga. Nih ya, past perfect adalah had diikuti kata kerja bentuk ketiga. Saya bold. Saya tandai kuning. Itu sebelum koma. Sesudah koma bagaimana rumusnya? Ya, di bagian kedua. Berarti kita pakai apa? Would. Kenapa kita pakai would? Karena dia menceritakan kemungkinan. Jadi would diikuti have dan juga tetap diikuti past participle. Kata kerja bentuk ketiga. Jadi menariknya bagaimana pada third conditional ini? Menarik karena sebelum koma dan sesudah koma kata kerja yang digunakan sama. Kalau di second conditional clause kan kata kerja yang digunakan pada bagian satu dan bagian kedua terkadang berbeda ya. Nah ini dia menggunakan yang sama. Sama-sama kata kerja bentuk ketiga. Sekarang kita buat aja contoh kalimatnya. Ada tuh garis putih di bawah. Bagaimana kalimatnya? Tadi tuh kita sesuaikan aja dengan rumusnya. Kita buktikan. Bener nggak kalimatnya tadi sesuai dengan rumusnya? Kita buat begini. If, sesuai dengan rumus ya. If I had studied harder. Nah, kita lihat rumusnya sama dengan yang warna saya ungu kan tidak sama ya. Karena dia bilang if menggunakan past perfect. Past perfect kan tadi di warna kuning disampaikan had diikuti kata kerja bentuk ketiga. Nah, yang warna ungu udah sesuai. Dia pakai had menggunakan kata kerja bentuk ketiga yaitu studied. Bentuk pertamanya adalah study. Oke. Terus bagaimana dengan setelah koma atau klausa hasil atau klausa yang menyatakan kemungkinan?
Seperti di rumus pakainya would. Berarti kita lanjutkan kalimatnya menjadi I would if I had study harder. I would. Jangan lupa pakai have sesuai rumus. I would have passed the exam. Nah, di atas saya beri warna yang berbeda biar kamu tahu maksudnya. Di sini saya kasih warna hijau, pada kalimatnya juga warna hijau karena mereka sama rumusnya. I diikuti would, diikuti have, diikuti past participle atau kata kerja bentuk ketiga. Itu dia rumus third conditional clause. If diikuti past perfect, jangan lupa past perfect ini adalah had diikuti kata kerja bentuk ketiga. Yang warna kuning lihat ya. Kemudian klausa hasil dia pakai would. Kenapa kita pakai would? Kita pakai would karena menceritakan kemungkinan sesuai dengan definisi. Third conditional ini kalimat yang menceritakan pengandaian, sesuatu yang tidak nyata. Kemungkinan berarti ya. Jadi kemungkinan kita pakainya would. Setelah would diikuti have, diikuti kata kerja bentuk ketiga. Sekarang kita bedah dulu rumusnya. Kita udah paham rumus keseluruhan, kita bedah bagaimana dia pada masing-masing klausa. Pada masing-masing klausa, tadi dia ada kata past perfect tense. Past perfect tense itu kan formasinya adalah had diikuti past participle. Saya warnakan kuning karena sebelumnya juga warna kuning ya, sama. Past participle. Nah, pada past participle ini tadi rumusnya adalah kata kerja bentuk ketiga. Pada kata kerja bentuk ketiga, yang harus kita pahamin berikutnya adalah kata kerja itu ada dua kategori. Kategori pertama yaitu kategori kata kerja regular. Kategori kedua adalah kategori kata kerja irregular. Apa itu kata kerja regular? Kata kerja regular itu adalah kata kerja yang beraturan. Artinya, bentuk pertama, bentuk kedua, dan bentuk ketiganya sama. Itu yang disebut dengan beraturan. Bagaimana contohnya? Di situ ada work. Berarti kalau kata kerjanya beraturan, bentuknya masih sama. Cuma karena kata kerja bentuk ketiga ditambahkan ed. Jadinya worked tulisannya. Tapi bacaannya work. Yang kedua, contohnya play. Karena beraturan, bentuk 1, 2, 3-nya sama. Tapi dia harus ditambahkan ed pada bentuk kata kerja ketiga. Tulisannya jadi played, tapi bacaannya adalah play. Begitu juga dengan contoh yang ketiga, yaitu study. Saat dia diubah menjadi kata kerja bentuk ketiga, dia menjadi studied. Itu beberapa contoh untuk kata kerja yang regular. Jadi kata kerja yang regular adalah kata kerja yang tidak berubah atau kata kerja yang beraturan. Bentuk 1, bentuk 2, bentuk 3 sama beraturan. Ada kata kerja kategori kedua. Jadi pada past participle ada kata kerja kategori kedua, yaitu disebut dengan irregular verb. Kenapa kita sebut dengan irregular verb? Karena kata kerja tersebut bentuk pertama berbeda dengan bentuk kedua, berbeda dengan bentuk ketiga. Nah, itu bedanya ya pada regular dan irregular. Ya seperti namanya, irregular. Artinya tidak beraturan. Sebentar.
Baik, kita lanjutkan. Tadi saya membahas tentang kategori kata kerja yang beraturan dan tidak beraturan. Sekarang kita udah berada di kata kerja yang tidak beraturan atau sebut dengan irregular verb. Alasannya tidak beraturan karena bentuk kata kerja pertama beda dengan bentuk kata kerja kedua dan berbeda pada kata kerja bentuk ketiga. Karena di third conditional menggunakan kata kerja bentuk ketiga, maka kita akan melihat perubahan dari bentuk satu ke bentuk ketiga. Seperti contoh have, dia menjadi had. Go menjadi apa ya? Bentuk ketiganya. Go menjadi apa bentuk Gone, ketiga? Miss. Gone, Miss. Gone, gone. Very good, kata Anggi. Bagaimana dengan be? Ada yang tahu bentuk ketiganya be adalah Been, Miss. been. Betul, Ragil. See menjadi, ada yang tahu? Seen. Seen. Very good. Dan yang terakhir, do menjadi done. Done. Yes. Jadi itu adalah contoh kata kerja yang irregular, yang berubah ya. Kita punya contoh kalimat di sini. Ada kalimatnya I titik-titik atau bla bla bla. Ada work. Berarti kita tinggal lengkapkan sesuai dengan rumus. Rumusnya harus pakai had. Jangan lupa. Berarti kalau kita lengkapi kalimatnya menjadi I had worked. Nah, begitu. But I still failed. Sama halnya dengan contoh kedua. Kita tambahkan di sini had. Sesuai dengan rumusnya. She have menjadi had a change. Sekarang coba saya mau ngetes dulu. Ada yang tahu contoh kata kerja yang irregular selain yang saya berikan di layar ini? Siapa yang bisa sebutkan selain have, go, be, see, do? Apalagi contoh kata kerja yang irregular? Apa ya? Hmm, Miss. apa? Kalau one masuk nggak, Miss? I Menjadinya want. want itu regular. WANT gitu tulisannya. Kalau Miss. dia ditambahkan kata kerja bentuk ketiga atau berubah kata kerja bentuk ketiga, dia ditambahkan ed. Berarti kategorinya adalah regular. Kata kerja beraturan. Anggi, ada nggak Anggi? Ada, Miss. Gi, coba apa Gi contohnya kata kerja tidak beraturan? Tadi udah disebutkan Irfan contoh kata kerja beraturan. Anggi apa kata kerja tidak beraturan selain yang saya sebutkan? Yang irregular ku naon, Miss? Irregular, no menjadi Noun. known. Oke, bagus. Kalau misalnya Safa, saya punya kata sing, S-I-N-G. Berarti kata kerja bentuk ketiganya jadi apa ya, Safa? Sing ya, Miss. Sing menjadi S-I-N-G. Ketiganya apa ya? Indah udah nggak sanggup itu menjawab. Cepet, buruan Indah. Bantu si Safa. Sung, Miss. Sung, bacaannya adalah Sang sang. bukan, Miss. Tulisannya sung ya. Sing, sang, sang. Bacaannya sang, bukan sung. Oke. Kita akan lihat. Terima kasih ya sudah berkontribusi. Jadi kurang lebih saya cuma mengambil random. Paham nggak ini sih maksud dari kata kerja bentuk ketiga? Kayaknya paham lah ya, karena saya mengulang-mengulang terus kalimatnya. Oke. Sekarang kita akan pindah kepada bagian kedua. Bagian kedua atau bagian hasil yang seperti di kirinya layar Anda. Itu adalah bagian hasil menggunakan would, ada have, dan ada past participle. Dia punya 3 bagian di sini. Kalau positif, berarti dia tinggal ditambahkan saja sesuai dengan rumus yang di atas. I berarti menjadi would have. Begitu. Tapi jangan lupa dia pakai kata kerja bentuk ketiga. I would have helped you. Kalau you berarti menjadi would have been happy. Kalau she sama,
juga pakai would. Mau pakai I, mau pakai you, mau pakai she, pasti pakainya would have bought a house. Jadi rumusnya pada klausa hasil atau klausa setelah koma, dia selalu menggunakan would pada subjek apapun. Pada kalimat positif, dia pakainya would have. Jangan lupa diikuti kata kerja. Mana kata kerjanya, Miss? Kata kerjanya saya warnain aja ya. Warnain warna gelap banget. Biru. Jadi, helped adalah kata kerja, been juga merupakan kata kerja, dan both juga merupakan kata kerja. Semuanya merupakan kata kerja bentuk ketiga, atau sesuai dengan rumus di atasnya adalah past participle. Jadi, sesuai dengan rumus kita. Namun bagaimana jika dia menjadi kalimat negatif? Kalau dia menjadi kalimat negatif, maka dia menjadi would not have. Begitu. Tinggal tambahkan not di antara would have. Kalau subjeknya I, tambahkan would not have. Bagaimana jika subjeknya you berubah nggak, Miss? Enggak. Kalau you subjeknya tetap sama, pakainya would not have. Begitu juga dengan subjek she. Dia juga tetap pakai would not have. Jika pola kalimatnya adalah negatif. Itu bentuk negatif dari klausa hasil. Menggunakan would have jika positif, dan jika negatif, selipkan not di antara would have. Menjadi would not have. Nah, si would have ini spesial dia. Spesial karena apa? Dia itu bisa disingkat. Disingkat menjadi sama seperti sebelumnya, koma D. Jadi ada koma D, have-nya nggak bisa kita singkat ya. Jadi kalau kita punya kalimat misalnya I would have, koma D ya singkatannya. Saya pindah ke bawah ini. Kalau I would have, berarti kita singkat tulisannya menjadi I, koma D. Bentuknya menjadi begini kalau ditulis. Nah, sorry. Nah, begitu. Jadi would-nya udah disingkat. Sama dengan she would have. Berarti she, D, have. Lebih singkat ya kalau menulis. Tapi kalau menyebutkan jangan pakai I'd atau she it. Nanti he it, nanti entah kemana arah bunyinya. Tetap aja bunyikan she would, I would, he would. Kalau menulis, boleh. Tapi kalau pronunciation mengucapkan ujian nanti jangan pakai yang singkat-singkat. Oke, itu dia tadi saya udah membedah kedua rumus. Rumus pada klausa pertama, ini yang disebut dengan klausa had diikuti past participle. Yang sebelah kanan layar yang warna kuning ya. Ada kata kerja bentuk ketiga, ada dua kategori regular dan irregular verb. Dan pada klausa hasil, dia pakainya would diikuti have. Dengan tambahan informasi kalau would itu bisa disingkat menjadi koma D. Nah, sekarang kita lihat gabungan strukturnya. Diingat lagi, berarti kalau kita gabung strukturnya, tadi kan if, diikuti past perfect, diikuti would, diikuti have, dan diikuti past participle. Berarti kalimatnya di sini ada have. Berarti bagaimana? Sesuai rumus, past perfect itu kan pakainya had. Tapi di dalam kurung ada have. Harus diubah menjadi kata kerja bentuk ketiga. Menjadi if I had had. Loh, kok had-nya dua, Miss? Ya, rumusnya kan had diikuti kata kerja bentuk ketiga. Jadi bisa seperti itu dalam bahasa Inggris. Ada had. If I had money, I would have bought a phone. Jadi jangan lupa, walaupun ada have, jadi tinggal mengubah have-nya aja menjadi had. Padahal rumusnya adalah had diikuti kata kerja bentuk ketiga. Jadi perlu ditambahkan had dan ubahlah have menjadi bentuk ketiga. Makanya dia menjadi had. Sekarang contoh kedua.
Ini ada if, she, ada been. Kita gunakan sesuai dengan rumus. Tadi she, pada klausa if harus ada had. Dan be kita ubah menjadi been. If she had been taller, rumusnya tadi pada hasil pakainya would have. Berarti kita tambahkan she would have play basketball. Begitu ya. Nah, jangan lupa pada third conditional clause juga sama dengan sebelumnya. Di mana kita bisa balik, kita reverse kalimatnya. Saat kita balik kalimatnya bagaimana menjadinya agree be? If I had money, I would have bought a phone. Di kalimat kedua ini, struktur kedua dibalik. Bagaimana hasilnya agree be? I would have bought a pound if I had money. Yes, if I had money. Jadi walaupun terdengar lucu, tapi itu adalah kalimat yang benar. Had, ya. Oke. Lanjut. Saya mau coba dengan Setiawan. Jangan deh gantian Anissa. Anissa kemarin belum saya panggil. Dibalik Anissa. Yang berikutnya. She kalimatnya bagaimana? She Hmm? would have played basketball professionally if she If had she, been taller. if she had been been taller. Very good. Gitu ya. Jadi sekali lagi kita bisa balik posisinya, tapi dengan syarat apa? Tidak ada koma. Baik, saya akan masuk ke bagian terakhir yang paling penting dari klausa hasil adalah di mana kita boleh mengganti would. Jadi begini kalimatnya. Ceritanya itu selain would kita boleh ganti modalnya. Jadi would itu kategori modal namanya ya. Modal itu apa, Miss? Modal itu ya si would. Would itu berada di payungnya modal. Jangan dipikir modal usaha, bukan. Ini modal dalam bahasa Inggris. Modal dalam bahasa Inggris itu salah satunya ada would. Dan dia boleh diganti. Kamu boleh ganti would menjadi could have. Ini could have, ini boleh diganti si would tadi. Kita ganti dia dengan could have. Boleh, Miss? Boleh. Berarti gimana kalau kita buat kalimatnya? Ya tinggal masukkan aja. If you had, catch menjadi kata bentuk kerja ketiganya adalah caught, GHT. If you had caught the bus, kita masukkan sesuai dengan warna merah. You could have been on time. Udah, Miss, saya nggak mau pakai could begitu. Pengen ganti variasinya, saya mau pakai might. Boleh aja. Sama-sama possibility, kemungkinan nih. Sama-sama sesuatu yang mungkin terjadi. Sama fungsinya dengan would. Saya mau ganti pakai might, Miss. Boleh. Berarti kita masukkan kalimatnya. Karena ini kalimat negatif, berarti if he had not wear, kata kerja bentuk ketiganya adalah worn. If he had not worn a helmet, karena ini tadi mau ganti ya, berarti kalimatnya menjadi he might have died. Boleh nggak kayak gitu, Miss, buat kalimat? Boleh. Tapi apa bedanya ya, Miss? Nah, pasti ada bedanya. Kalau kalau could, kita sebutkan dia persentasenya 70%. Di situ kan dalam kurung ada possibility. Possibility itu kan artinya kemungkinan bisa terjadi. Nah, pada could have, kemungkinan bisa terjadinya 70%. Sama dengan might have juga punya persentase sekitar 30 sama 50%. Jadi dalam hal ini skala kemungkinannya itu diurutkan gitu. Could itu skala kemungkinan nomor 1, terus would ya.
Would itu skala kemungkinan nomor 1, could adalah skala kemungkinan kedua, dan might adalah skala kemungkinan yang ketiga. Sederhana contohnya, misalnya kita menceritakan hujan. Cuaca cerah deh, cerah jangan hujan. Karena di luar lagi cerah. Kalau kita pakai would have, ini yang warna merah ini saya warnain lagi ya. Kalau kita pakai would have, berarti cuaca itu akan cerah 100%. Begitu. Tapi kalau misalnya pakai could have kalimatnya, cuaca itu tidak cerah 100%, hanya 70%. Kemungkinan ada berawan. Kemungkinan ada mendung, tapi nggak tahu hujan atau tidak hujannya. Kalau dianalogikan dengan cuaca. Bagaimana dengan might have? Ini kan berarti 30-50%. Nah, bisa jadi hujan terjadi dengan langit yang mendung. Jadi bukan cerah lagi. Jadi begitu kita memahami presentasi antara would have, could have, dan might have. Could have dan might have skala nomor 2 dan 3 ya. Jadi kita boleh ganti. Karena mereka semua sama-sama menceritakan kemungkinan. Nah, sebelum kita selesai, ini ada permasalahan tentang kontraksi. Nih, contractions rule. Kamu harus ingat ada bagian kontraksi yang membingungkan dalam hal would sama had. Dan ini penting, jangan sampai salah ya. Karena apa? Would sama had itu ternyata bisa disingkat. Dan saat dia disingkat, dia sama-sama menjadi koma D. Nah, tentu kita bingung kalau sama-sama disingkat menjadi koma D dalam menulis nantinya. Atau enggak waktu menemukan soal, begitu. Bagaimana kita memahaminya? Nah, memahaminya yang pertama aturannya begini. Would nomor 1 ya, rule number 1. Di sini dibilangnya would never. Would itu tidak pernah muncul pada klausa if. Benar ya? Would tidak muncul pada klausa if. Karena would itu muncul di klausa akhir ya kan? Jadi kalau if, D muncul di klausa if, jadi jika D berada di klausa if, pasti itu adalah had, bukan would. Jadi itu sudah pasti had, bukan would. Ingat, would never appears in the if clause. Dia tidak muncul pada klausa if. Tidak ada di klausa depan. Di klausa sebelum koma. Tapi kalau ada koma D muncul di klausa if, dia bukan would, dia adalah had. Jadi jangan salah membedakan koma D ini pada rule nomor 1. Jadi kalau ada kalimat, contoh ya, ini kalimatnya. Misal saya tambahkan di sini contoh, ada kalimat, saya buat, if I, D. If I, when. Nah, ini koma D ini apa? Would atau had? Nah, sesuai rumus atau aturan pada nomor 1. Dia itu tidak mungkin muncul di klausa would. Berarti kalau dia berada di if, ini berarti maksudnya adalah had. If I had gone. Jadi kalau ada begini di depan ini had, bukan would ya. Sama halnya dengan aturan kedua. Had juga tidak muncul, never appear before have. Jadi jangan sampai melihat had muncul sebelum have. Kalau dia appears, dia muncul sebelum have, dia sudah pasti apa berarti aturannya sebelum have dia adalah would. Jadi jika
Had itu tidak pernah muncul. Had never appear before have. Kenapa? Karena struktur had have itu tidak ada dalam bahasa Inggris. Yang ada adalah had diikuti kata kerja bentuk ketiga. Jadi kalau lihat koma D sebelum have itu adalah apa? Would. Karena pada klausa hasil yang ada hanya would bukan had. Contoh, if I known you were sick, I, D have visited you. Nah, si I, D ini bukan I had, tapi I would. Sesuaikan dengan rumusnya lagi. Jangan sampai terkecoh. Karena mereka berdua bisa disingkat dengan bentuk yang sama. Jadi kalau ada if I, D ya, koma D-nya ada di if itu adalah if I had. Jadi bukan would tapi had. Sama dengan I, D have. Ini bukan had tapi I would have. Karena tadi aturannya apa? Sebelum have itu harus muncul would. Begitu pemahaman tentang kontraksi atau bagaimana kata tersebut disingkat. Jangan sampai ketuker-tuker posisinya. Would ada di klausa hasil, had ada di klausa if. Dan mereka keduanya menggunakan kata kerja bentuk ketiga. Ini ada contoh latihan, saya gunakan 5 saja untuk online kita. Selebihnya silahkan kamu latihan mandiri. Di handout udah lengkap saya kasih model-model latihan. Agar kamu berani belajar sendiri ya, karena online ini. Karena dari tadi kayaknya udah gelisah pengen ke masjid, lihat sembelihan sapi atau daging biar dapat bagian begitu ya. Baik, kita akan coba. Saya mulai dulu, saya bantu. Di sini ada if. Berarti kalau if, jangan lupa dia harus pakai had. Saya tambahkan. If I had, be menjadi kata kerja bentuk ketiga yaitu been. If I had been you, menjadi rumusnya I would have studied more. Begitu. Raceman, coba Raceman. Sesuaikan, Yes, Miss. masukkan dengan rumus. If it, gimana rumusnya tadi? Had. Had. If Had. it had Rain menjadi rained, rained, tulisannya betul. Harder the street. would have Would have would floated. have. Yes. Bagus, Iya. Raceman. Setiawan. Nomor 3, Setiawan. Ingat Setiawan, if-nya di belakang. Ini berarti dibalik posisinya. Kalimatnya menjadi If she would have yes. She would have been happy if she been happy, she had had gotten apa sih? get menjadi gotten the job. Yes, benar Rahman. Gotten. Jawabannya jadi Job. gotten. Yes, thank you Rahman. Wina, bagaimana nomor 4 Wina? If we had lived, Miss. Yeah, if we had lived in Japan, we would have learned Learning Japanese. Japanese. Bagus. Oke. Saya akan coba dengan Amel. Nomor 5 Amel. Ingat if-nya di belakang. Ini dibalik posisinya dan ini adalah kalimat tanya. Karena ada tanda tanya. Berarti bagaimana? Depannya dimulai dengan would Mhm.
Would you would you have helped me if had asked you? had asked you? Oke. Bagus ya, bisa mengerjakan ya. Ya, semoga nanti hasil verbal evaluasinya juga sebagus waktu Anda menjawab di online dengan pede begitu. Tidak mungkin, kata Setiawan. Baik. Itu dia tadi, ini ada praktis lagi di handout udah saya kirimkan itu. Kamu belajar bagaimana merangkai kalimat di praktis B. Terus di latihan berikutnya adalah bagaimana kamu membuat kalimat jika kamu menyesali regrets dan past mistake. Jadi itu latihan mandiri, udah ada contohnya juga. Silakan bekerja, berlatih agar nanti punya bahan untuk verbal. Jadi kalau saya kasih latihan di handout itu tujuannya untuk melatih verbal evaluasi. Biar nggak kagok, biar nggak bingung begitu. Jadi kesimpulan kita hari ini pembelajarannya adalah masih ada nggak sih di situ ada key takeaways? Sebentar. Summarize di bagian akhir ya. Saya punya quick check ada nggak sih? Sebentar. Nah ini dia important notes pada bagian terakhir. Ini rangkuman. Rangkuman pembelajaran kita hari ini. Rangkumannya adalah when to use third conditional. Kapan kita pakai third conditional? Pertama, kita gunakan dia untuk menceritakan hypothetical situation. Situasi yang tidak nyata. Dan dia digunakan untuk apa? To express regret. Penyesalan. Penyesalan tentang masa lalu atau yang sudah terjadi. Dan dia membayangkan atau mengimajinasikan different outcomes, sesuatu yang berbeda hasilnya. Tapi pada masa lalu juga. Dan kita harus ingat, pada klausa if atau klausa depan sebelum koma, kita pakai past perfect. Past perfect tense. Ingat ya, rumus past perfect tense itu adalah had diikuti kata kerja bentuk ketiga. Dan pada hasil, saya geser. Pada hasil kita menggunakan would. Would diikuti have. Diikuti past participle juga. Participle. Kenapa kita pakai? Kita pakai mereka untuk situasi that are finished. Namanya saja sudah menggunakan kata kerja bentuk ketiga. Kenapa kita gunakan kata kerja bentuk ketiga? Karena ya sudah finish, sudah selesai, dan tidak bisa kita ubah. Yang terakhir catatannya, jangan lupa put koma. Kalau if ada di depan kalimat. Jangan lupa buat koma kalau if ada di depan kalimat. Itu kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Nanti saya akan upload juga audionya. Kemarin belum selesai mengupload video karena ada online beberapa kelas dan mengupload video itu cukup lama di YouTube ya. Jadi harus bersabar. Insya Allah hari ini saya selesaikan semua biar minggu depan kita ketemu di kelas itu jadwalnya sudah masuk kuis. Jadi sekali lagi saya ingatkan kepada FST, materi pembelajaran setelah UTS itu cukup sulit. Karena belajar dengan rumus semuanya. Materi pertemuan 9 itu cukup gampang menurut saya. Yang agak sulit itu di pertemuan ke-10, level sulitnya meningkat, 11, dan apalagi hari ini ke-12. Rumusnya menggunakan kata kerja bentuk ketiga. Jadi kunci dasarnya dalam menguasai conditional adalah kata kerja. Kuasai kata kerja bentuk pertama, bentuk kedua, dan bentuk ketiga.
Jadi murni hasil verbal itu berdasarkan kemampuan Anda. Faktor X ada ya Mbak, Mas? Pasti ada. Faktor X itu ada, tapi sesuai dengan bagaimana Anda berinteraksi di kelas dengan saya, mengikuti instruksi, sopan santun, tata norma etikanya ada tunjukkan di kelas. Soft skill-nya kelihatan. Tapi kembali lagi, soft skill atau faktor X itu hanya 20% dari jumlah penilaian keseluruhan. 40 di UTS, 40 di UAS. Faktor X hanya membantu Anda 20%. Begitu ya. Jadi tetap maksimalkan hasil UTS UAS Anda. UTS UAS kan dalam bahasa Inggris dibagi menjadi dua, tertulis dan verbal. Jadi bukan hanya UTS di layar skalsa Anda bagus, bukan. Verbalnya juga membantu. Persentase verbal Anda masuk ke kelas 1-1 itu membantu. Begitu ya penjelasan saya karena minggu depan sudah masuk minggu evaluasi. Jadi pelajari semuanya dengan giat, taruh energi Anda di sana agar hasilnya tidak kurang dari passing grade atau tidak D. Passing grade-nya hanya C minimum. Asal lewat C minimum udah aman. Agar tidak mengulang ya. Mengulang itu artinya Anda repot lagi ngurus bagaimana perbaikan. Bukan bayar urusannya, tapi repot karena menghubungi dosen, memperbaiki nilai, input nilai lagi di skalsa, urusannya panjang. Kalau mengulang itu berarti mata kuliah yang 2 SKS atau PI. Nah, kalau ini berarti lebih rempong lagi urusannya karena nilainya hanya 0 SKS, tapi koordinasi dengan dosennya itu bagaimana nanti? Nah, itu. Itu dia penjelasan Miss Nika untuk third conditional. Kita akan ketemu hari Jumat di kelas. Saya akan stop share dulu. Kita akan ketemu di kelas minggu depan. Langsung duduk sesuai posisi kanan kirinya. Jangan sampai dempet ya. Karena mau kuis. Dan Mas Edgina, saya ingatkan jangan lupa untuk verbal evaluasinya. Verbal 1, verbal 2-nya apakah mau ditukar? Apa bagaimana dipin lagi? Nanti tolong diinformasikan ya. Siap, Miss. Mohon izin Miss Nike untuk menyampaikan di tanggal 27 Juni itu tanggal merah juga, Miss, kebetulan. Verbal evaluasi ya. Iya, betul, Miss. Jadi tinggal 3 kali pertemuan lagi, betul, Miss. Iya, paling nanti saya masuk Sabtu aja ya. Kalau evaluasi nggak mungkin online. Jadi nanti yang kebagian Siap, Miss. verbal kedua kita masuk di hari Sabtu. Karena tidak mungkin verbal 1 online offline terus verbal 2-nya offline. Kan tidak fair ya dengan teman-temannya. Jadi yang kebagian verbal 2 nanti Anda akan ketemu dengan saya di hari Sabtu. Begitu saja ya paling ya keputusannya dari hari ini. Baik, Siap. ya. Saya akan absen dulu. Tampaknya tadi ada yang baru join. Indah, masih ada? Present, Miss. Amanda, Present, Miss. Amel, Present, Miss. Anissa, Present, Miss. Ola, Present, Miss. Wina, Wina, menghilang. Wina, menghilang Wina. Tadi ada. Edgina, ada. Irfan, Present, Miss. Faiz, belum masuk juga. Ragil, sudah ada tadi. Rigil, oke. Rizka, Present, Miss. Tevia, Present, Miss. Anggi, Present, Miss. Anas, Present, Miss. Esa. Present, Miss. Terlambat ya, saya absenmu Iya, Miss. hanya 70%. Iya. Terlambat 70%. Fahri, Present. Humam. Humam juga tetap tidak ada. Rachman, Present, Miss. Safa, Present, Miss. Setiawan, Present, Miss. Adwin, tetap tidak ada. Dan Agribi. Present, Miss. Anissa, Present, Miss. oke.
Yang masuk terlambat hanya Esa hari ini. Baik, sudah absennya. Terima kasih semuanya sudah mau apa ya? Naik turun ya, tadinya offline, kemudian online, alhamdulillah online, tapi ternyata yang tidak bisa masuk malah tetap tidak bisa masuk. Ya sudah. Yang penting saya sudah berusaha mengakomodir agar Anda mendapatkan materi pembelajaran. Sekali lagi, minggu depan kita kuis, tolong belajar dengan lebih giat ya, agar hasilnya bagus. Kuisnya adalah Skalsa, tapi tetap di kelas pelaksanaannya. Waktunya sudah mau bergabung di hari libur. Kejepit sih, sebenarnya nggak libur, kejepit. Cuma ya Indonesia itu budaya kalau kejepit udah lah bablas libur aja sih Miss sekalian kan begitu. Nah, jadi diusahakan dengan hari yang kejepit ini ternyata masih ada yang masuk. Itu saya apresiasi yang ada di ruangan saya. Terima kasih kerjasamanya sudah memperhatikan. Semoga hasilnya baik besok ya kuis ya. Saya tutup semuanya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. Cuy, Miss. Yes, Terima kasih, Miss. sama-sama. Mari, silakan.